Oke. Kau mau bayar atau mau kupermalukan? Kau mau aku permalukan atau kau mau baik-baik aja nih? Bakalan aku lapor polisi, ada Polda. Kena. Kau bakalan di penjara. Aku yakinkan itu. Kau bakalan di penjara. Keluarkan enggak semuanya? Udah 2 tahun kau ya langganan di sini ya. Sarden aku habis sama kau. Keluarkan. Berapa kerugian aku kau tahu? Pantaslah kau maju kau gitu terus ya selama 2 tahun. Tengok nih sebanyak ini sarden yang aja. Tuhan, apa kok Dek sampai kayak gini kok mencuri sarden taruh ya Jo. Ya Allah ya Tuhan. Pantesan setiap apa habis. Kok nggak bisa dibiarin kok nak masuk penjara kok ini Udah 2 tahun kau tahu kau. CCTV kau tiap hari ada di aku rekam. Ah tuh banyak. Aku tak ada kasih ampun dong keluarkan lagi. Atau kau mau kutelanjangi? Habiskan lagi. Ada lagi. Keluarkanlah. Ada lagi nak. Sini biar ibu yang periksa. Ah biar ibu yang periksa lagi. Tunggu lalu. Kok bisa sebanyak ini kau mencuri ya Allah? Berapa di 1 hari kau ambil sarden? 500.000 nih mungkin sehari kau curi ya? Tunggu lalu. Kok sadon? Itu banyak lagi itu. Ibu aja yang periksa. Ibu aja yang periksa. Ah ya Allah ya Tuhan. Pantesan sardenku sebentar habis. Tak pernah kok 2 hari sekali ya kok cilok kayak gini tiap hari kamu belanja. Belanja kamu tiap hari cuma 69. Tampang kau polos ya. Aku nggak pernah curiga sama kau ya. Nggak pernah kau pakai maskara. Cantik tampang kau nih ya. Pantesan habis sarden tiap hari itu. Sarden 34.000 satu. Nggak ada dong. Kau langsung kau bawa ke polsek kau. Ada ke Polda, enggak polsek. Mau damai kau nominalnya. Tengok kau kita kalikan selama 2 tahun ya. Sehari 500.000 kita kalikan 2 tahun. Kalau kau mau damai, Keluarkan semuanya, keluarkan semuanya. kalau kau mau damai kita kalikan nih selama 2 tahun. Bisa masuk ke badannya ya Allah ya Tuhan. Tengok, ibu baik sama kamu tuh ya Allah. Kamu beribu, beri ini, beri itu. Ah itu enggak tahu dan nak ibu anak-anakku yang bunuh kedek. Ah ini lagi satu lagi. Astaga. Standby kan mobil Grand Max nih. Kita letak dia di belakang, bawa langsung ke polsek. Nggak ada, kita damainya di polsek aja. Tunggu lu, tengok lu. Ada di rumah kau lagi barang-barangnya, ha? Udah kau jual? Nggak ada, dok. Kalau mau damai nominalnya kita kali. Berapa ratus juta tuh selama 2 tahun ya. Sehari berapa nih? Nggak ada. Aku nggak ada rasa kasihan lagi. Tahu? Sering ya? Sering belanja di sini. Enggak, baru kemarin baru ketahuan. Dia kok bajunya ini terus. Terus belanjanya kok keliling-keliling terus. 19. Sekali nyampe Sekali kami nengok CCTV tanggal 1 bulan tuh penuh dia ngambil semua setiap hari. Sekali ngambil tuh, di mana tuh Sandri? Sekali ngambil kok di mana? Tengok lah. Kenapa aku ikut gitu, Bu? Kasihan 2 hari yang lewat, Bu. Aman. 2 tahun loh. Kamu mau diantarkan ke polisi atau bayar ini? Enggak, Bu. Kita bawa ke polsek dulu. Nah, jadi kalau dia mau damai, dia harus hitung semua kerugian nih. Halo semua, seperti yang barusan kita lihat, ada mbak-mbak berjilbab yang ketangkap basah nyolong di toko. Jilbabnya sih syari, tapi akhlaknya nyasar ke pasal 362. Dan yang bikin merinding bukan cuma aksinya, tapi udah 2 tahun nyuri. 2 tahun saudara-saudara, itu bukan maling biasa, itu maling setia. Dan ini bukan karena lapar ya. Ini bukan ibu-ibu ngutil Indomie pas anaknya nangis.
Barang yang diambil nilainya cukup. Kalau dikumpulin 2 tahun, bisa buka toko saingan. Tapi ini yang paling menarik. Orang sering bilang Islam itu agama rahmatan lil alamin. Tapi apakah Islam itu rahmat buat maling? Di Al-Quran jelas, potong tangan pencuri, laki-laki maupun perempuan. Tapi tentu dengan syarat, ada bukti nilainya cukup bukan karena darurat. Nah, mari kita periksa. Ada bukti? Ada, direkam full HD. Nilai barang cukup? Cukup banget, sampai bikin pemilik toko puyeng. Karena darurat? Enggak, ini udah 2 tahun. Ini darurat mental. Wah, kalau syariat Islam diberlakukan, tangan ibu ini mestinya udah digergaji. Terlalu sadis nggak sih? Ibu ini mending dipotong tangan atau dipenjara aja ya. Tapi kalau yang dicuri itu non-muslim, gimana? Nah loh, beberapa ulama bilang, kalau itu orang kafir zimmi, non-muslim yang bayar jizyah, uang preman, hukum tetap berlaku, potong tangan. Tapi ada juga pendapat lama yang bilang, harta orang kafir harbi adalah halal bagi kaum muslimin. Ini jadi kayak aturan main yang bikin pusing. Misalnya, ibu-ibu yang pakai jilbab itu mungkin merasa kayak lagi ambil bagian dalam perang suci gitu. Iya, perang suci untuk sarden kalengan. Kalau gitu, semua minimarket bisa jadi medan perang ya. Lo mau ikut jihad nggak? Jadi ibu ini mungkin beriman bahwa dia lagi berperang di jalan Allah, melawan orang-orang kafir. Padahal yang punya toko nggak nyerang siapa-siapa. Paling banter naikin harga minyak goreng. Tapi lucu juga ya, jilbab yang katanya simbol akhlak wanita muslimah kok malah jadi alat nyuri ya. Ada yang bilang jilbab itu untuk menutupi aurat. Dia malah bukan cuma nutupin aurat, dia nutupin barang-barang di toko juga. Kok sekarang saya jadi takut ngelihat ibu-ibu pakai jilbab ya? Tapi serius ya, sekarang kita harus takut sama ibu-ibu berjilbab yang bawa tas gede. Siapa tahu dalam tasnya ada stok sarden halal, sambal, sama 3 kotak mie instan. Dan dia keluar dengan tenang sambil bilang, ini kan halal kan? Jangan salah ya teman-teman, tidak semua ibu-ibu yang berjilbab itu pencuri. Tapi dari sini kita bisa belajar, ternyata jilbab itu bisa digunakan untuk mencuri. Ini bukan salah jilbabnya ya. Jilbab itu agamanya apa sih? Jilbab punya agama ya? Kalau ada peristiwa begini, pasti ada yang bilang, oh ibu berjilbab itu nggak ada hubungannya dengan Islam. Tapi lucunya, kalau ada ibu berjilbab makan babi, langsung dibilang penistaan agama. Kok nggak ada yang laporin ibu berjilbab ini dengan pasal penistaan agama ya? Mungkin karena mencuri dari orang-orang non-muslim itu memang halal bagi muslim ya? Saya jadi mikir, apa ibu-ibu berjilbab ini juga dapat training dari ustadz-ustadz yang bilang, kalau kamu mau ambil sesuatu dari orang kafir, pasti ini tuh halal ya. Dan jangan lupa, manfaatin jilbab buat menyembunyikan barangnya. Jadi ibaratnya mereka nyuruh kita beli barang yang udah halal, tapi dengan cara yang haram. Kalau udah begini, kalau ibu ini ditangkap polisi, para ustadz yang ngajarin mencuri dari orang kafir, boleh itu mau ikut tanggung jawab nggak? Jangan salah ya, saya bukan berkata semua muslim adalah pencuri. Saya juga tidak berkata semua ustadz mengajarkan muslim untuk mencuri dari non-muslim. Tapi kenyataannya, ajaran yang menghalalkan muslim untuk mencuri dari non-muslim itu memang ada. Apalagi barang yang diambil berlogo halal kan? Dan terus, yang lebih absurd, ada yang berusaha ngeles bilang, ya itu kan hanya berlaku buat orang kafir harbi yang memusuhi Islam. Tapi bukannya makin bingung ya. Jadi kalau misalnya yang dicuri itu bukan orang yang memusuhi Islam, terus gimana? Kalau udah begini, saya rasa kita harus ada sertifikasi kafir biar jelas ya. Punya KTP kafir harbi, biar kalau kita nyuri barangnya mereka, kita bisa bilang, nggak apa-apa kok, ini kan halal.
Jadi serius deh, kalau ada ajaran yang bilang boleh nyuri dari orang yang gak seagama, coba kita pikirin bareng-bareng, kita ini mau ngikutin ajaran yang ngajarin hal kayak gitu. Bayangin aja, lo lagi jalan di pasar, terus tiba-tiba ada yang nyamperin lo sambil bilang, lo bisa nyuri kok dari orang kafir, itu halal. Wah, saya sih langsung jawab, gue mending beli barang halal yang beneran deh, daripada ikut-ikutan ngambil barang orang. Coba bayangin kalau ini jadi norma. Dunia ini bakal penuh dengan orang yang cuma ngelakuin sesuatu buat diri sendiri tanpa peduli sama orang lain. Gua nyuri sarden kalengan dari toko orang kafir, itu halal. Wah, kita nggak butuh ajaran kayak gitu di dunia ini. Kita butuh ajaran yang ngajarin kita saling menghargai, saling bantu. Bukan ajaran yang cuma bikin dunia jadi tempat penuh pencuri berjilbab yang nyembunyiin barang curian di balik kerudung. Makanya, ayo deh, mulai berpikir dan membuka mata. Kalau ada ajaran yang nyuruh lo mencuri, apalagi dengan alasan agama, itu bukan ajaran yang harus diikuti. Agama itu harusnya ngajarin kita hidup jujur, penuh kasih sayang, dan saling menghormati. Gak ada tempat buat ajaran yang nyuruh lo nyuri hanya karena lo gak seiman sama orang lain. Jadi, mari kita semua mulai berpikir rasional dan buka hati untuk hal-hal yang lebih baik. Kalau ada ajaran yang ngajarin lo hal-hal yang gak masuk akal, ya udahlah, tinggalin aja. Gak usah dipaksain, karena kita semua pantas untuk hidup dengan integritas dan saling menghormati, gak cuma sebatas agama atau keyakinan. Oke, teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini, dan share ke teman-teman kalian yang perlu mendengar pesan ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Umat yang pandir, benci orang kafir, suka teriak takbir tanpa bisa mikir. Quran sudah kadaluarsa, gak berjilbab gak masalah. Hafal Quran gak penting, hanya bahan marketing. Agama gampang nista, umat gampang marah. Harap masuk surga, pasti masuk neraka. Quran sudah kadaluarsa, gak berjilbab gak masalah. Hafal Quran gak penting, hanya bahan marketing. Quran sudah kadaluarsa, gak berjilbab gak masalah. Hafal Quran gak penting, hanya bahan marketing. Quran sudah kadaluarsa, gak berjilbab gak masalah. Hafal Quran gak penting, hanya bahan marketing.